Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Hari ini jelas lagi sangat berbahagia karena sedang liburan ke Padang. Ini daerah Lintau. Lintau tuh ada gunungan, ada sawah-sawah. Udaranya sejuk, polusi nggak ada. Langitnya bagus tuh, kalau udara sejuk langitnya bagus. Tapi gua mau nge-review yang jelas Barcelona yang berhadapan dengan Las Palmas. Ini Las Palmas klubnya Pedri ya dulu ya. Dengan skuad Barcelona yang sekarang, materi pemain jauh pasti di atas Las Palmas. Lalu ya secara materi, secara kualitas harusnya Barcelona bisa menang mudah. Tapi Liga Spanyol udah nggak bisa menang-menang gampang, udah nggak bisa. Pesulap-pesulap ajaib selama Messi nggak ada udah jarang lagi orang-orang yang bisa meliuk-liuk di Liga Spanyol. Mungkin Bellingham. Dan harusnya yang gue ambil adalah sebenarnya Barcelona bisa menang mudah, tapi walaupun menang jelek, Barcelona tetap kehilangan identitas. Nah, jadi 2-1 kayak gini harusnya tuh gue udah mulai rela, gue udah mulai ikhlas. Barcelona hilang identitas, bagaimana tiki taka rusak, bagaimana sirkulasi bola cepat hilang, ball position hilang. Gue udah mulai ikhlas, tapi hasilnya minimal sesuai harapan. Jadi kalau main udah jelek, main udah nggak bagus, tiki taka udah nggak ada, identitas hilang. Tapi kalau menang itu sedikit terobati. Belakangan ini kan Barcelona udah main jelek, tetap kalah, nggak bisa memanfaatkan kesannya, nggak bisa memanfaatkan materi pemain, mental nggak ada, jadi banyak faktor-faktornya. Jadi yang sekarang Barcelona identitas nggak ada, ya kemenangan tipis, ugly win cukup mengobati rasa kekecewaan menurut gua. Nah, skor 2-1 seperti biasa, mana ada Cancelo cedera walaupun setelah itu diganti, dan di preskon dikatakan bahwa cedera yang dialami Cancelo ini nggak terlalu serius. Karena kalau cedera Cancelo serius, ini masalah yang serius juga buat Barcelona. Untungnya Cancelo ini nggak terlalu serius, dan seperti biasa Barcelona tertinggal lebih dulu. Itu yang menyebabkan ketika klub dari Spanyol atau klub dari luar Spanyol unggul 1-0 lawan Barcelona tanpa banyak berpikir, langsung defense, karena ya mungkin takut bermain terbuka. Dan ya Barcelona tahu nih, pelatih-pelatih lain tahu kalau Barcelona sekarang belum punya caranya untuk menciptakan gol ketika di low block, di defense parah ya. Jadi setelah 1-0 Las Palmas benar-benar defense, sekali melakukan serangan balik. Kedua kiper bagus dua-duanya. Dan ya kalau gue lihat sih emang Lewa ini bukan udah habis, tapi emang menurun, kualitasnya menurun. Gue masih pengen ngelihat Lewa nanti ada momen-momen genting, momen-momen yang sakral dia ciptain gol. Itu feeling gue masih ada buat Lewa, pemain sekualitas Lewa, sekelas Lewa harusnya ada seperti itu. Tapi sejauh ini memang kontribusinya masih minim, selain gak ada supply, dan memang sudah menurun itu dari Lewa. Dan yang selalu gue nggak habis pikir tuh kenapa jarang banget Xavi masang Lewa dan Felix bareng. Mungkin dia Felix disimpan buat bermain bareng Victor Roque. Tapi 12 menit Victor Roque ini menciptakan 8 kali touch ya, sentuhan 8 kali, ada beberapa kali shoot, ada melewati 2 peluang emas. Ya nggak apa-apa, nggak usah dijulukin the next Romario, the next Ronaldinho, the next Neymar, nggak usah. Kita tunggu aja, ini bocah masih 18 tahun, kesempatan masih banyak, asalkan Xavi berani pasang jadi starting line up atau ganti Lewandowski ketika dia lagi underperform. Jadi gue masih nunggu masalah Victor Roque, nggak mau cepet-cepet ngejudge, dia belum dapat umpan-umpan manja banget selain dari Felix satu itu, tapi itu masih bisa dimanfaatkan, harusnya bisa gol. Tapi ya kalau nggak gol bisa kita manfaatkan, kita masih bisa memaafkan kesalahan-kesalahan dari Victor Roque. Nah, gue masih bilang Barcelona ini memang harus punya defense midfield yang murni, entah cuma buat jadi breaker atau ya memutus serangan aja lah minimal.
itu nggak ada di Barcelona. De Jong tetap nggak kuat sendiri. Gundogan itu ya sangat sayang kalau Gundo main jadi defense midfield, main terlalu ke belakang, sangat sayang karena dia masih visi misi atau kualitas passingnya bagus. Kalau udah masuk ke depan dia punya insting itu dan dia bisa ciptain gol juga. Jadi masih butuh defense midfield, entah Romeu tiba-tiba jadi jago atau gimana, atau di transfer pertengahan musim datengin yang baru walaupun agak sulit, harus butuh defense midfield. Yang gue apresiasi dikit dari Xavi adalah dia udah, gue sih yang ngeliat gelandang nih transisinya udah lumayan. Jadi ketika nyerang banyak, overload di depan, dan ketika bertahan juga udah ada di garis pertahanan. Itu satu poin plus buat gue dari Xavi untuk pertandingan semalam. Beberapa kali, walaupun beberapa kali hilang bola juga, tanggung jawabnya ada, mau ngambil bola, walaupun nggak ada nih yang ball winningnya nggak ada nih, yang kalau ngerebut menang duel atau segala macam di tengah masih belum ada, tapi usaha untuk naik turunnya itu gue apresiasi. Nah ketika attack, tapi Balde ini dia tuh banyak, harusnya pemain kayak Balde yang punya kecepatan, yang punya akselerasi yang bagus. Asal dia bisa umpan aja, itu peluang Barcelona udah banyak banget. Tapi yang ada Balde memang, ya sekali lagi gue masih mewajarkan ini pemain muda ya. Nggak bisa langsung semuanya hebat, nggak bisa langsung semuanya jago. Satu-satu dulu aja nggak apa-apa. Fisik bagus Balde menurut gue, endurance cukup bagus, kecepatan apalagi naik turun dia masih, walaupun kalau defense gue belum terlalu ngelihat Balde keuji. Tapi kalau buat attack ini keren banget Balde. Jadi sisa pertandingan atau sisa musim ini dimanfaatkan buat belajar passing itu aja, karena passingnya ke musuh kayak buta warna. Balde ini kayak buta warna menurut gue. Jadi itu sangat disayangkan karena banyak beberapa kali bola itu datangnya malah dari Balde, datang dari Balde. Nah kalau kita ke pemain, Lamine Yamal juga ini harusnya dapat perhatian khusus, perhatian lebih, karena setiap bola yang dipegang hampir dia bisa melewati 1-2 pemain. Dia punya kualitas passing ke depan yang bagus, yang bisa jadi pre-assist atau bisa jadi assist. Itu gue lebih ngelihat beda kelas antara Rafinha dan Balde tuh di situ. Rafinha dan Lamine Yamal nih kelas menurut gue. Jadi butuh jam terbang, badannya juga udah mulai kebentuk ya, entah dari gym atau latihan fisik lainnya. Jadi jangan kayak 60-40 gitu menurut gue antara Rafinha dan Lamine Yamal. Tetap 50-50 juga gak apa-apa kok, 50-50 kesempatan bermainnya. Atau pernah kan Rafinha ditaruh gelandang di belakang striker banget, Lamine Yamal tetap masuk, pernah kok. Dan ya itu, kesempatan harus diberikan pemain seperti Lamine Yamal yang apa-apa juga trending itu. Ya artinya dia banyak diomongin orang, entah terlepas dia bagus atau jelek, ya penampilannya sejauh ini cukup bagus menurut gue. Lamine Yamal harus mendapatkan tempat di Barcelona. Dipikirin lagi Rafinha tuh kalau udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya Ferran Torres hangat. Kita nggak ngomong per individu ya. Kalau kita ngomongin Barcelona ini masih jauh dari kata konsisten. Jadi apa ya namanya, ujian akhir tim bola menurut gue tuh konsistensi. Tapi sebelum konsistensi banyak ujian-ujian kayak mental gimana, fisik gimana, cair suasana di lapangan, chemistry seperti apa. Itu Barcelona bukan cuma konsistensi, itu di paling akhir. Ya cara cair, naikin mental, naikin spirit kemenangannya juga belum ada. Jadi masih jauh Barcelona menurut gua. Xavi juga kalau ngambil keputusan nih, decision makernya Xavi kayak lama banget lu turunin Lamine Yamal, lama banget lu turunin Felix atau Vitor Roque. Lu nunggu bola mati, bola macet itu sampai menit berapa gitu. Itu insting pelatih kan dibutuhkan, harus nurunin ini, harus nurunin itu. Ya walaupun terjadi gol di menit akhir, gue juga bisa itu didebatin tentang penaltinya Gundogan, karena memang Gundo loncat, dorongan ada, tapi dorongannya nggak sekenceng jatuhnya Gundogan. Nah ya terlebih dari itu, kalau dibilang hadiah gosok voucher ya nggak apa-apa lah. Tapi ketenangan Gundogan, eksekusi penalti itu meyakinkan bahwa ya dia memang punya mental juara, dia punya mental membangun. Mudah-mudahan mental juaranya itu bisa memberikan energi ke teman-teman gelandang-gelandang lainnya. Dan beberapa pemain yang cedera mudah-mudahan cepat comeback, cepat sembuh dan bisa bertanding.
Karena Barcelona sekarang udah mulai harus menang-menang di pertandingan yang bukan cuman penting, di pertandingan yang harusnya nggak penting harus bisa tetap menang untuk ngejar bedanya berapa ya kemarin 10-an sama Madrid. Jadi ya lu bisa menang lawan yang sekelas Atletico, bisa menang sekelas Girona Madrid, lu harus bisa menang juga lawan peringkat-peringkat bawah. Jangan sampai peringkat bawah nih lu kalah sekali dua kali, itu yang mengakibatkan kurang poin nanti. Jadi mending siapapun ya gol sebanyak-banyaknya itu udah mulai diharuskan oleh Barcelona. Gitu aja dari gua. Ini gue lagi di Padang nikmatin liburan dulu. Sorry backgroundnya jadi ya lebih sejuk, tapi mungkin secara nonton lu nggak terlalu fokus dengerin gua. Tapi terima kasih sekali lagi buat YouTube, buat penonton Pakar Bola yang selalu setia. Gue mau ngasih tahu, mau konfirmasi lagi, mau klarifikasi lagi bahwa YouTube gue bakal tayang terus, oke? Gue udah niatin bakal tayang terus, siap menikmati lu semua yang nonton after match Barcelona ataupun big match Liga Inggris, Liga Champions, pertandingan-pertandingan seru lainnya. Oke, sehat-sehat selalu buat teman-teman semua. Semoga 2024 teman-teman semua yang masih kuliah lulus, yang masih sekolah ya dapat kuliah, dapat universitas yang kalian inginkan, dan yang udah kerja ya semoga kaya di tahun 2024. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga.